Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Yohanes 1 ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Naung gabe patardo hanguluani nunga huidahami. Gabe huhatib dakon jala hubaritahon hami tuhamu hanguluan nasaliling-liling nai. Naung adong hian diadopan ni amai gabe di papatar Tuhan. Hidup itu telah dinyatakan. Masalah utama yang dihadapi gereja zaman itu adalah merosotnya komitmen. Banyak orang Kristen berkompromi dengan standar-standar dunia, gagal mengikuti apa yang telah diteladankan oleh Kristus dan memperlemah iman mereka dengan menerima prinsip-prinsip lain atau prinsip-prinsip dunia. Ada banyak guru-guru palsu dan mereka mempercepat tergelincirnya orang meninggalkan iman Kristen. Yohanes menulis surat ini untuk mengembalikan umat percaya ke jalur yang benar, untuk menunjukkan perbedaan antara terang dan kegelapan, kebenaran dan kesalahan, serta mendorong gereja bertumbuh dalam kasih yang tulus kepada Allah dan sesama. Dia juga menulis untuk meyakinkan yang benar-benar percaya bahwa mereka memiliki hidup kekal dan untuk membantu mereka untuk mengerti bahwa iman mereka adalah murni supaya mereka bisa menikmati manfaat dari menjadi anak-anak Allah. Yohanes mengawali surat pertamanya kepada jemaat-jemaat ini mirip dengan cara dia mengawali Injil Yohanes, yakni menekankan bahwa Kristus atau firman hidup bersifat kekal, bahwa Allah datang ke dunia sebagai manusia, bahwa dia, Yohanes, adalah saksi mata dari kehidupan Yesus. Yohanes telah hidup bersama Yesus. Dia pasti mengetahui bahwa Yesus membawa terang dan hidup. Sebagai seorang saksi mata atas pelayanan Yesus, Yohanes memenuhi syarat untuk mengajarkan kebenaran mengenai Dia. Hidup itu, yaitu Yesus, telah dinyatakan dan telah nyata bagi kita, bahwa Yesus adalah kehidupan. Dia adalah sumber hidup kita. Jika Yohanes menyaksikan bagaimana Yesus sebagai anak Allah, maka kesaksian Yohanes yang kita terima melalui firman Tuhan menjadi suatu jaminan bagi kita. Dan bukan saja hanya karena kesaksian Yohanes. Yang paling utama adalah karena kita percaya bahwa Yesus adalah kehidupan. Di dalam Yesus kita mendapatkan kehidupan dan di luar Yesus hanya ada kematian. Apa yang kita percayai, maka itulah yang kita perkatakan dan saksikan kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Mungkin banyak orang yang ragu, sebagaimana tantangan yang dihadapi oleh Yohanes pada masa itu. Seseorang mungkin menyatakan diri sebagai orang Kristen, namun keraguan muncul dalam dirinya tentang Yesus Kristus. Apakah benar Yesus itu adalah Kristus yang diurapi oleh Allah? Injil Yohanes sendiri yang menyaksikan bagi kita bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Allah menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi dan kepadanya lah Allah berkenan. Sahabat yang baik hati, mari kita tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus. Dia adalah kehidupan yang telah dinyatakan bagi kita. Dia adalah yang memberikan kehidupan dan keselamatan bagi kita. Sungguh besar kasih Yesus bagi kita, maka kita juga jangan ragu dalam menunjukkan kasih kita kepadanya dengan melakukan perintahnya. Kita juga mengasihi sesama manusia dan melalui tindakan kasih yang kita lakukan, maka kita menyaksikan Yesus yang memerintahkan bagi kita
untuk mengasihi. Tetaplah teguh beriman kepada Yesus, sebab Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah kami tetap setia, beriman, percaya hanya kepada Yesus Kristus, karena kami tahu Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.